Halo guys, balik lagi di Dama Friday. Putus cinta itu sakit kan? Tapi gimana kalau aku bilang meditasi bisa jadi jalan untuk bangkit lagi? Yap, kalian gak salah dengar. Meditasi dapat mengatasi kesedihan, entah itu karena putus cinta, kehilangan sesuatu yang penting, atau cuma lagi bad day yang berat banget. Sebuah studi mengatakan meditasi mungkin bisa membantu meringankan kegelisahan dan depresi pada pasien-pasien tertentu. Bahkan di beberapa kasus, meditasi kemungkinan juga bisa sama efektifnya seperti meminum obat antidepresi loh. Mantep nggak tuh? Wow. Gimana caranya? Yuk, simak sampai habis ya. Kalau ada yang relate, jangan ragu untuk cerita di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa bantu orang lain juga. Kenapa kesedihan itu wajar? Yang perlu kalian ingat, rasa sedih itu wajar. Kalian bahkan nggak perlu nutupin kalau kalian lagi sedih. Itu bukan sebuah kesalahan. Kesedihan itu bagian dari hidup, guys. Semua orang ngalamin, mau selebriti, orang biasa, atau bahkan seorang biksu sekalipun. Menurut psikologi, kesedihan adalah respon alami tubuh untuk beradaptasi dengan kehilangan atau perubahan besar. Ini kayak alarm yang bilang, Hei, kamu butuh berhenti sejenak dan memproses semuanya. misalnya saat kamu putus cinta, gak cuma hati yang sakit, tapi juga pikiran yang terus-menerus memutar momen-momen indah pas masih bareng sama dia. Rasanya kayak nggak bisa lepas kan? Dalam hidup, kesedihan bisa muncul dari berbagai hal. Kehilangan orang yang kita sayang, gagal mencapai impian, atau bahkan hal kecil yang sebenarnya nggak seberapa, tapi kena banget di hati. Tapi tahu nggak? Kesedihan ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Dengan menyadari bahwa perasaan ini normal, kita bisa lebih mudah menerima dan memulai langkah pertama untuk bangkit. Nah, gimana dengan kamu? Apa yang biasanya bikin kamu sedih banget? Yuk cerita di komentar, mungkin pengalamanmu bisa jadi pelajaran atau inspirasi buat yang lain. Tahapan kesedihan. Saat mengalami kesedihan mendalam, terutama karena kehilangan, kita sering melalui beberapa tahapan berduka. Ini dikenal sebagai 5 Stages of Grief oleh Elizabeth Kubler-Ross. 5 tahapan berduka atau 5 Stages of Grief adalah fase emosi yang kerap dialami seseorang ketika menghadapi perubahan besar dalam hidup, terutama kesedihan dan kehilangan. Walaupun gak semua orang mengalaminya persis sama, tahapan ini bisa membantu kita memahami apa yang sedang kita rasakan. Tahapan pertama adalah denial atau penolakan. Pada tahap penolakan, seseorang cenderung berpura-pura tidak tahu atau tidak mau mengakui bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ini nggak mungkin terjadi. Tahapan ini biasanya muncul saat kita belum siap menerima kenyataan yang menyakitkan. Nomor 2 adalah anger atau kemarahan. Nah, jika penyangkalan tadi adalah upaya otak untuk meredam emosi negatif, marah adalah cara untuk melampiaskan emosi yang ada. Kenapa ini terjadi? Gak adil banget. Emosi ini sering diarahkan ke diri sendiri, orang lain, atau bahkan situasi yang tidak bisa kita kontrol. Yang ketiga adalah bargaining atau tawar-menawar. Kalau aku melakukan ini, mungkin semuanya akan kembali seperti dulu. Ini adalah upaya untuk mencari jalan keluar dari rasa sakit. Pada tahap ini, kita masih berharap bisa membatalkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang keempat adalah depression atau depresi. Kesedihan dan kerinduan adalah hal yang paling sering muncul saat seseorang memikirkan tentang kehilangan. Emosi negatif yang intens inilah yang kemudian mendorong kita menghadapi tahap depresi. Aku nggak tahu gimana caranya bangkit. Pada tahap ini, perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan mencapai puncaknya. Dan yang kelima adalah acceptance atau penerimaan. Pada tahap ini, kita mulai menerima kenyataan bahwa hal buruk memang bagian dari kehidupan dan mulai menjalani kehidupan baru dengan perubahan yang ada. Bayang-bayang kehilangan mungkin tetap ada, namun kita akan mengingatnya sebagai kenangan dan memilih untuk hidup berdampingan dengannya. Aku menerima kenyataan ini dan siap untuk melangkah. Tahap ini adalah titik di mana kita mulai menemukan kedamaian. Tahap mana yang pernah atau sering kamu alami? Share yuk di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa bantu orang lain memahami perasaan mereka. Menangislah. Yap, benar. Menangislah. Kayak yang dibilang Ghea Indrawari, menangislah. Kan kau juga
Menangislah saat kalian merasa lelah atau terlalu banyak hal yang menghimpit. Salah satunya saat kalian putus cinta. Menangis bukan hal yang memalukan. Berapapun usiamu dan apapun jenis kelaminmu, jangan segan untuk menangis. Faktanya, menangis adalah cara tubuh kita untuk melepaskan emosi. Sebuah studi pada 2014 menemukan bahwa menangis mungkin memiliki efek langsung dan bisa menenangkan diri seseorang yang sedang mengalami masalah atau kesedihan. Bahkan seperti yang dilansir dari Medical News Today, studi tersebut menjelaskan bagaimana menangis mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bisa membantu orang merasa rileks. Meskipun menangis punya banyak manfaat, ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan biar sesi tangismu tetap sehat dan membantu, bukan malah bikin tambah berat. Yang pertama, jangan sampai nangis terlalu lama. Menangis berkepanjangan bisa bikin kamu lelah secara emosional dan malah memperburuk suasana hati. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan tenang. Menangis di tempat sepi membantu kamu merasa lebih aman untuk meluapkan emosi tanpa tekanan. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menangis bersama orang terdekat. Dukungan dari keluarga atau sahabat bisa memberikan rasa lega dan membuatmu merasa lebih dipahami. Nah, terkait hal ini, dalam Buddhisme ada konsep yang disebut dukkha atau penderitaan. Kesedihan adalah bagian dari roda kehidupan dan gak ada yang bisa menghindarinya. Tapi ada juga konsep anicca alias ketidakkekalan. Apapun yang kita rasakan, senang atau sedih, itu tidak akan bertahan selamanya. Nangis itu oke, tapi jangan lupa bangkit setelahnya. Makanya saat kamu merasa kesedihan itu terlalu berat, coba tanyakan ke diri sendiri, apa langkah kecil yang bisa aku ambil untuk mulai bangkit lagi. Kalau kamu nih, tim nangis dulu baru tenang, atau nggak mau nangis sama sekali, tulis di kolom komentar ya, kita lihat mana yang lebih banyak. Meditasi untuk mengatasi kesedihan. Jadi kenapa meditasi? Karena meditasi itu bukan cuma duduk diam aja tanpa mikir apa-apa. Ini adalah latihan untuk menyadari apa yang kita rasakan tanpa harus tenggelam di dalamnya. Meditasi bikin kita belajar menerima kenyataan apa adanya tanpa perlawanan. Misalnya meditasi pernafasan. Biar meditasi lebih efektif, kamu bisa mulai dengan langkah-langkah simple berikut ini. Yang pertama, duduk dengan posisi tegap, lalu tarik nafas dalam-dalam secara perlahan. Ulangi beberapa kali untuk menenangkan diri. Yang kedua, fokuskan perhatianmu ke nafas dan perasaan yang muncul saat bernafas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Ketiga, pindahkan fokus secara perlahan ke berbagai bagian tubuhmu, satu persatu. Sadari sensasi yang muncul di sana. Kalau mau, kamu juga bisa menyisipkan doa, ucapan syukur, atau positive self-talk saat bermeditasi. Keempat, kalau sudah nyaman dengan meditasi duduk, coba deh meditasi sambil berjalan. Fokuskan perhatianmu ke langkah kaki dan jalanlah dengan ritme yang tenang. Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa melakukannya di mana saja, seperti halaman rumah atau taman kecil. Meditasi membantu kamu untuk menyaring emosi negatif dan menjaga pikiran tetap positif. Dengan begitu, suasana hati jadi lebih tenang dan nyaman. Dalam ajaran Buddhisme, meditasi tidak cuma untuk ketenangan, tetapi juga untuk melepaskan keterikatan. Buddha pernah menjelaskan bahwa jangan melekat pada hal yang sudah hilang, karena itu sumber dari penderitaan. Ini tertuang dalam syair Dhammapada ke-277. Segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal. Jadi, meditasi mengajarkan kita untuk menerima perubahan tanpa rasa marah atau sedih yang berlebihan. Pernah nyoba meditasi sebelumnya? Atau malah bingung mau mulai dari mana? Share pengalaman kamu di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling bantu dan belajar. Ceritakan pada orang yang dipercaya. Berbagi cerita atau curhat adalah salah satu cara sederhana tapi efektif untuk mengurangi beban pikiran. Saat memendam masalah, kita beresiko mengalami gangguan kesehatan, sulit berkonsentrasi, hingga munculnya pikiran negatif. Curhat bisa membuka perspektif baru, memberikan rasa lega, dan bahkan membantu memulihkan kepercayaan pada orang lain.
Dengan mendengar saran dari orang lain, kita punya peluang untuk mengeksplorasi solusi baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Namun, tidak semua orang merasa nyaman untuk bercerita karena masalah trust issue. Pengalaman buruk dari masa lalu sering membuat seseorang merasa tidak berharga atau takut disakiti. Jika ini yang dirasakan, cobalah bangun kepercayaan diri terlebih dahulu. Jika masih sulit menemukan teman yang tepat, bantuan profesional atau layanan kesehatan mental digital bisa menjadi solusi juga. Tips lain untuk menghadapi kesedihan. Selain tips-tips di atas, berikut juga ada beberapa tips lainnya yang bisa kamu coba saat hidupmu lagi dilanda kesedihan. Yang pertama, menulis sebagai terapi. Menulis bisa membantu meredakan stres dan mengusir perasaan negatif. Coba luapkan kesedihanmu dalam tulisan atau lakukan aktivitas seperti mewarnai untuk memperbaiki suasana hati. Yang kedua, buatlah jurnal kebaikan. Buat daftar hal-hal baik yang bisa kamu syukuri, seperti keberanianmu untuk mengambil keputusan besar. Gunakan waktu ini untuk merenung dan merencanakan langkah kecil yang bisa membuat hidup lebih bahagia, seperti olahraga rutin dan tidur yang cukup. Yang ketiga, lakukan hobi atau aktivitas positif. Alihkan perhatianmu dari rasa sedih dengan aktivitas menyenangkan seperti olahraga, melukis, atau mencoba hal-hal baru. Kalau kamu suka bepergian, kunjungi tempat yang bisa membuatmu lebih tenang dan bahagia. Kesedihan adalah bagian alami dari hidup yang bisa membuat kita peka dan peduli, tapi penting untuk tidak terjebak terlalu lama. Jika kesedihan mulai mengganggu aktivitas dan sulit diatasi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Menangis itu wajar dan bahkan membantu, tapi setelahnya kita perlu bangkit. Salah satu cara efektif untuk bangkit adalah dengan bermeditasi, yang bahkan dalam 5 menit bisa menenangkan pikiran dan membawa kedamaian batin. Jadi, kenapa nggak coba sekarang? Kalau punya pengalaman atau pertanyaan, share yuk di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan mendukung. Let's do it together! Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang akan bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan update seputar Buddhisme. Bye-bye!